Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Sahih Muslim dengan sarahnya Al-Kawkabul Wahaj Warraudul Bahaj fi syarhi Sahihi Muslim ibn al-Hajjaj, karya ulama besar Arab Saudi berkebangsaan Ethiopia, Syekh Muhammad Amin Al-Harari, di jilid 13 halaman 180-181, ketika Rasulullah SAW ditanya kenapa Rasulullah SAW mengamalkan puasa di hari Senin. Beliau menjawab, "Zaka yaumun wulidtu fihi." Hari Senin itu hari aku dilahirkan. Wa yauma bu'istu, dan di hari Senin aku diutus, diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul. Au unzila alayya fih, atau Al-Quran diturunkan kepada aku pertama di hari Senin. Nah, kemudian Syekh Amin Al-Harari dalam sarahnya beliau mengatakan bahwa Rasulullah lahir hari Senin itu adalah isyarah al-kamal as-suri, kesempurnaan fisik, surah, rupa, profil. Sedangkan mendapatkan wahyu yang pertama adalah terbitnya as-subhil ma'nawi, ialah cahaya subuh ma'nawi, yakni wahyu. Ini bahasa majaz. Atau dengan kata lain beliau mengatakan at-tafaddul al-ibtidai, anugerah yang pertama, yaitu diciptakan fisik Nabi yang luar biasa, jasmaniyah Nabi yang luar biasa. Di hari Senin beliau dilahirkan. Kemudian al-intihai, pada akhirnya beliau mendapatkan wahyu, yaitu ruhani Nabi yang luar biasa. Maka digabungkan antara jasmaniyah dan ruhaniyah Rasulullah SAW yang luar biasa itu. Kemudian beliau mengatakan, fawaktun yakunu mansya'an, maka waktu, di mana waktu itu muncul, tempat munculnya, waktu munculnya, lin-ni'ami ad-dunyawiyah, pada nikmat-nikmat dunyawi seperti fisik, wal ukhrawiyah, nikmat-nikmat yang terkait ukhrawi seperti wahyu. Apalagi wahyu itu juga nikmat dunyawi, juga nikmat ukhrawi. Kelahiran Nabi itu juga nikmat dunyawi, juga nikmat ukhrawi. Haqiqun, nyata, bi ayyujada fihi ta'ah, maka diwujudkan di situ, diwujudkan pada waktu itu at-ta'ah ad-dhahiriyah, melakukan serangkaian taat yang zahir, wal batiniyah, taat yang batin. Di antaranya adalah amalan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermanfaat secara eskatologis. Mengamalkan Maulid Nabi itu ada manfaatnya. Besok di akhirat insya Allah ada manfaatnya. Saya baca di dalam kitab Subulul Huda war Rasyad fi sirati khairil ibad, dikarang oleh seorang pakar hadis besar, yaitu
Asy-Syaikh Muhammad bin Yusuf As-Salihi di jilid 1 halaman 367 menceritakan dari seorang hafidul hadis, Abul Khair Ibnul Jazari, mengatakan bahwa Abu Lahab setelah mati, ada orang yang mimpi berjumpa dengan Abu Lahab, dan Abu Lahab menceritakan setelah ditanya bagaimana keadaanmu. Dalam mimpi itu Abu Lahab menjawab, aku di neraka. Tetapi khusus di hari Senin, aku diizinkan oleh Allah untuk minum, mengecot antara dua jari-jariku, bisa mengecot air, bisa merasakan air, khusus di hari Senin di neraka. Kenapa? Abu Lahab mengatakan, karena ketika aku di dunia, aku memerdekakan Suwaibah, budak wanitaku, ketika dia memberi kabar gembira dengan kelahirannya Muhammad, dan akhirnya dia menyusui Muhammad. Aku gembira, aku merdekakan Suwaibah. Nah, akhirnya aku mendapatkan sesuatu di neraka, diizinkan minum air kecotan dari antara dua jari-jariku. Kemudian komentarnya di sini, seorang pakar hadis Al-Hafidh Abul Khair Ibnul Jazari, ini saja Abu Lahab, orang kafir, mendapatkan manfaat bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, padahal dia akhirnya kafir. Apalagi seorang muslim. Fama halul muslim al-muwahhid, seorang muslim yang bertauhid, tidak musyrik, min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bibishrihi bimaulidihi, orang muslim ini dengan gembiranya akan lahirnya Nabi, memperingati maulid, wa badli ma tasilu ilaihi qudratuhu, dan menyumbangkan apa yang dia mampu, menyedekahkan apa yang dia mampu, mengeluarkan biaya apa yang dia mampu, fi mahabbatihi, karena cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau pakar hadis tadi? La amri, demi hidupku, innama yakunu jazauhu minallah al-karim, sesungguhnya pembalasan terhadap orang muslim tadi yang memperingati maulid dengan keikhlasannya, mengeluarkan biaya dengan keikhlasannya, pembalasan dari Allah yang maha dermawan, Allah yang maha mulia, ayyudkhilahu bifadlihi jannatan na'im, dimasukkan oleh Allah dengan anugerahnya pada surga yang nikmat, surga kenikmatan. Kemudian saya baca lagi di halaman 362 dalam kitab yang sama, Subulul Huda wa Rasyad fi sirati khairil ibad. Ini sebuah kitab besar pegangan para ahli hadis. Beliau menukil dari Al-Hafidhul Hadis Abul Khair Ibnul Jazari mengatakan khasiatnya maulid Nabi diadakan insyaallah annahu amanun fi dzalikal am, menjadi aman pada tahun itu, wa busyra ajilah, kegembiraan yang segera,
binailil bukhyah wal maram, dengan memperoleh apa yang dia cari, memperoleh apa yang dicari, dan memperoleh apa yang dituju. Ini fadilah Maulid sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, sejarah Maulid. Saya baca dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala, karya Muhammad bin Ahmad Ad-Dahabi. Saya baca di jilid 16, Siyaru A'lamin Nubala. Ini pengarang kitab Mizanul I'tidal, pengarang kitab At-Tarikhul Islami Al-Kabir. Di jilid 16 halaman 273-274, beliau mengatakan bahwa ada sultan tulisannya Irbil. Irbil itu dalam kitab Al-Mu'jamul Buldan. Kalau translate-nya Latin, Arbil, Irak. Sultan di sebuah daerah, sebuah wilayah Irbil atau Arbil di Irak. Tapi kalau Mu'jamul Buldan mengatakan tidak boleh dibaca Arbil, harus dibaca Irbil. Sultan Mudaffar. Ini sultan mengadakan festival Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yukhriju minal baqari wal ibil wal khanam. Dia sultan mengeluarkan lembu, onta, domba, syai'an katsira, jumlah yang banyak, sesuatu yang banyak. Fatunharu, maka disembelih. Watudbakhul alwan, dimasak dengan berbagai macam menu. Nah, ini luar biasa dilakukan oleh Sultan Mudaffar memperingati haflah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya baca lagi di dalam kitab Al-Hawilil Fatawa. Di dalam kitab Al-Hawilil Fatawa juga dikarang oleh seorang pakar hadis. Jadi tadi Ad-Dahabi tadi, Syiaru A'lamin Nubala, juga hafidul hadis, pakar hadis. Ini Al-Hawilil Fatawa juga dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti, hafidul hadis. Di dalam risalah kitabnya Husnul Maqsid fi Amalil Maulid, Al-Hawilil Fatawa, di jilid 1. Jilid 1, tepatnya di risalah Husnul Maqsid fi Amalil Maulid di halaman 190. Beliau Sultan Mudaffar memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan biaya setiap tahun 300.000 dinar, 300.000 dinar. Luar biasa. Ini tambahannya. Tapi beliau ini seorang yang zahid, seorang yang zahid, yang zuhud. Sultan tapi zuhud, wirai. Kemudian yang keempat, Maulid Nabi, pendekatan analogi syar'i, pendekatan kias yang sesuai dengan syariat. Analogi syar'i, pendekatan analogis. Saya baca di dalam kitab Al-Hawilil Fatawa, tepatnya di kitab Husnul Maqsid fi Amalil Maulid, di risalah Husnul Maqsid fi Amalil Maulid, juz 1, jilid 1, halaman 196. Beliau Imam Suyuti mengatakan di halaman 194 196, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika datang di kota Madinah, begitu melihat orang Yahudi merayakan puasa Asyura,
mengamalkan puasa Asyura. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka karena mereka Yahudi memperingati hari tenggelamnya Fir'aun dan hari diselamatkan Nabi Musa bersama pengikutnya tidak tenggelam. Maka Yahudi berpuasa. Apa kata Rasulullah? Kita pun memperingati dengan berpuasa 10 Muharram. Nah, kemudian dari penjelasan ini kita dengan pendekatan analogi yang bagi idza dakhala hadha syahrul karim, patut jika telah masuk pada bulan yang mulia ini, yaitu kelahiran Nabi, ayyukrama wa yu'addama wa yukhtarama, dimuliakan dan diagungkan hari kelahiran Nabi SAW, bulan kelahiran Nabi SAW, al-ikhtiram al-la'iq bih, dengan memuliakan yang layak untuk Nabi SAW, ittiba'an lahu, mengikuti cara Nabi SAW, fi kaunihi kana yakhussu al-awqat al-fadilah, karena Nabi telah mengkhususkan waktu-waktu tertentu dengan menambah amalan baik. Waktu tertentu menambah amalan baik fiha, di waktu-waktu tertentu itu. Wa kasratil khairat, dan banyaknya kebaikan-kebaikan di waktu-waktu tertentu. Seperti Rasulullah itu dermawan, tiap hari beliau dermawan. Tapi kalau Ramadan lebih dermawan daripada hari-hari yang lain. Kita memuliakan kelahiran Nabi itu setiap waktu, tapi lebih-lebih menceritakan sejarah Nabi, menceritakan sunnah Nabi dengan bergembira, memperingati maulid Nabi, khususnya bulan Rabiul Awal. Yang kelima, bahwa mengamalkan maulid Nabi SAW ialah bentuk yang menunjukkan kesehatan psikologis pada diri seorang muslim. Bagaimana kesehatan psikologisnya? Kata Jalaluddin Asyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawa jilid 1, Husnul Maqsid fi Amalil Maulid, halaman 193, syariat saja ketika kita punya anak kita gembira, maka kegembiraan itu diekspresikan, diwujudkan dalam bentuk konkret, yakni amalan akikah. Itu syukur atas lahirnya anak kita. Tidak boleh kita meratapi, tidak boleh kita menyesali, kita sambut kelahiran anak kita dengan akikah, dengan bentuk sedekah. Maka ketika Rasulullah SAW lahir, yahsunu fi hadha syahr, bagus, baik pada bulan itu, idharul farah, menunjukkan gembira, dari kesehatan psikologis, biwiladatihi, dengan kelahiran Nabi SAW, duna idharil khuzni fihi biwafatih, tidak melahirkan kesedihan. Meskipun Rasulullah itu sendiri wafat juga bulan Rabiul Awal, tapi kita tidak menunjukkan kesedihan-kesedihan dengan ekspresi-ekspresi niyahah, meratapi ratapan-ratapan yang dilarang oleh syariat. Tidak. Tapi kita tunjukkan kelahiran Nabi SAW. Memang kita sedih dengan wafatnya Rasulullah, tapi tidak diekspresikan dengan ratapan-ratapan yang dilarang oleh syariah.
tapi kita ekspresikan untuk mempertahankan syariat Nabi, mempertahankan sunnah Nabi, menghidupkan warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu-ilmu agama syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti mengamalkan maulid itu menunjukkan kesehatan psikologis seorang muslim. Kemudian yang keenam, peringatan maulid Nabi menjadi majlis, tempat mengingat nikmat-nikmat yang besar. Nah, ini penting sekali. Mengingat nikmat-nikmat yang besar seperti kelahiran Nabi, kemenangan perang Badar, kesuksesan Nabi dalam berdakwah, banyaknya orang kafir yang masuk Islam, metodologi dakwah Nabi yang bisa berhasil dengan luar biasa, cara kepemimpinan Nabi. Nah, ini diingat-ingat karena itu semua nikmat yang besar. Saya baca dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur, karya seorang penghafal hadis Jalaluddin As-Suyuti, di jilid 8 halaman 546, ketika beliau menafsirkan surat Ad-Duha ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakan. Di sini Jalaluddin As-Suyuti menceritakan bahwa Fudail bin Iyad dan Sufyan bin Uyainah pernah melakukan tazakur nikmat-nikmat Allah mulai dari malam sampai pagi, mengingat-ingat an'amallahu alaina fi kada, Allah memberi nikmat kepada kita dengan dalam perkara ini, an'amallahu alaina fi kada, Allah memberi nikmat kepada kita dalam perkara ini. Diingat-ingat satu persatu apa yang beliau mampu dari malam sampai pagi. Nah, maulid Nabi juga seperti itu. Maka perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesuai syariat termasuk pengamalan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, ceritakan nikmat-nikmat Tuhanmu. Kemudian yang ketujuh, maulid Nabi tidak pernah dirayakan. Peringatan maulid Nabi tidak pernah dirayakan di zaman sahabat Nabi, bahkan zaman Nabi sendiri. Tapi tidak berarti dilarang. Apa yang tidak dilakukan pada zaman Nabi tidak berarti memastikan diharamkan. Saya baca dari karya sarjana muslim besar, pemikir Islam kontemporer yang besar, pemikir Islam abad 15 Hijriah, yaitu Asy-Syaikh As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, seorang pakar hadis dunia. Dalam Mausu'ah Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Mutafannin, yaitu Asy-Syaikh As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, di jilid 10 halaman 132, beliau mengatakan dalam kaidah fikihnya, kaidah fikih, at-tarku
la yaqtadi tahrim. Meninggalkan sesuatu pada zaman Nabi, tidak ada maulid Nabi, tidak ada perayaan maulid Nabi, la yaqtadi tahrim, tidak mengharuskan peringatan maulid Nabi itu diharamkan, tidak memastikan itu diharamkan. At-tarku la yaqtadi tahrim, meninggalkan sesuatu pada zaman Rasulullah SAW, termasuk tidak dilaksanakan peringatan maulid Nabi, la yaqtadi tahrim, tidak mengharuskan, tidak menunjukkan bahwa peringatan itu diharamkan. Beliau kemudian ditanya tentang seorang asy-syaikh di Makkah Al-Mukarramah yang berfatwa mengharamkan, membid'ahkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari di jilid 16, mausu'ahnya di jilid 16 halaman 493, beliau menjawab bahwa ulama yang mengharamkan maulid Nabi, membid'ahkan maulid Nabi, kurang tata krama dalam ungkapannya. Kasirul jahli fi ilmi, banyak ketidaktahuan di dalam ilmunya. Di balik keulamaan itu banyak ketidaktahuan. Beliau menjawab, Nabi SAW memperingati kelahirannya dengan puasa Isnain, ya, dengan puasa Senin, ya, kemudian puasa Asyura juga memperingati kemenangan Musa dan tenggelamnya Fir'aun. Maka wa adamul ikhtifal bihi fi ahdi salaf, tidak dilakukan peringatan maulid Nabi, perayaan maulid Nabi pada zaman salaf, la yadullu ala man'ih, tidak menunjukkan itu dilarang. Wa innama yadullu ala jawazi tarki, hanya menunjukkan boleh tidak dilakukan, itu iya. Boleh tidak mengadakan maulid, itu iya. Tapi bukan dilarang mengadakan peringatan maulid. Tapi boleh tidak mengadakan, itu iya. Wa innama yadullu ala jawazi tarki. Kemudian yang ke-8, tentang esensi maulid Nabi. Yang terpenting esensi maulid Nabi SAW, saya baca dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, karya seorang pakar hadis, yaitu Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah halaman 311, beliau mengatakan di dalam isi esensi maulid Nabi SAW, apa kata beliau? Bal yajibu ada du'at wal ulama, hendaknya para pendai, para pendakwah, para ulama, ayyuzakkirul ummah bin Nabi SAW. Dalam maulid itu mengingatkan umat akan akhlak Nabi, wa adabihi, akan tata krama Nabi, wa ahwalihi, tingkah-tingkah perilaku Nabi, wa siratihi, perjalanan Nabi, wa muamalatihi, dan muamalahnya Nabi, interaksi Nabi terhadap Allah, interaksi Nabi terhadap sosial, wa ibadatihi, dan ibadah-ibadah Nabi, wa ayyan sahuhum, para pendakwah dan para ulama menasihati umat, wa yurshiduhum, membimbing umat ilal khair, pada kebaikan, wal falah, dan keberuntungan, wa yuhazziruhum, dan memperingatkan umat minal bala, dari musibah-musibah akibat dosa, wal bidah, dan bid'ah-bid'ah yang menyesatkan, wasyarri, dan keburukan-keburukan, wal fitan, dan fitnah-fitnah. Itu iya.
Ini esensi Maulid Nabi SAW yang ke-8. Kemudian yang ke-9 adalah memperingati Maulid Nabi harus bersih dari kemungkaran dan kemaksiatan. Jangan dicampuri kemungkaran dan kemaksiatan. Ki Haji Hazim Asy'ari rahimahullah menyusun kitab At-Tanbihat Al-Wajibat liman yasna'ul maulida bil munkarat. Peringatan-peringatan wajib kepada orang-orang yang mengadakan Maulid Nabi dengan kemungkaran-kemungkaran. Beliau Ki Hazim menceritakan bahwa tanggal 25 bulan Rabiul Awal tahun 1355 beliau mendatangi melihat santri-santri di salah satu pondok pesantren yang mengadakan Maulid Nabi. Di situ ada alat-alat musiknya. Meskipun di situ dibacakan Al-Quran, summa qara'u yasiran minal Quran, mereka kemudian membaca sedikit dari Al-Quran. Wal ahbar al-waridah fi mabda'i amrin Nabi, dan hadis-hadis yang datang yang menceritakan tentang permulaan perkara Nabi SAW. Wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat, dan juga menceritakan keajaiban-keajaiban ayat-ayat kebenaran Nabi yang ada pada kelahiran Nabi SAW. Tetapi yang disayangkan oleh Mbah Hazim Asy'ari, summa syara'u fil munkarat, santri-santri itu juga melakukan kemungkaran-kemungkaran. Apa di antara kemungkaran-kemungkaran? Di situ perempuan yang bukan muhrimnya kumpul dengan laki-laki. Perempuan kumpul dengan laki-laki, yang laki-laki kumpul dengan perempuan-perempuan, tidak ada ikatan muhrim. Kemudian ada musik-musik yang dilarang oleh agama. Kemudian ada joget-joget. Dan kemudian ada tenggelam dalam hiburan. Istighraq fil lahwi. Kemudian ad-dhahik, tertawa-tertawa. Wartifa'il aswad. Kemudian suara-suara keras yang tidak sopan. Teriakan-teriakan fil masjid wa hawalaih, yaitu teriakan-teriakan di masjid dan sekitarnya. Fanahaituhum, maka aku Mbah Hazim Asy'ari melarang mereka. Wa ankartuhum an tilkal munkarat, dan mengingkari mereka dari kemungkaran-kemungkaran itu. Fatafarraqu, maka mereka bubar. Wansarafu, mereka bubar, pergi, meninggalkan majlis, meninggalkan tempat, karena takut dengan Mbah Hazim Asy'ari. Maka janganlah menodai peringatan Maulid Nabi itu dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Tapi kita, meskipun kami mengamalkan Maulid Nabi SAW, tapi kita tetap saling memahami bagi sebagian ulama yang dengan ijtihadnya tidak memakai amalan Maulid Nabi. Tapi kita juga punya para ulama, punya dasar-dasar yang mengamalkan Maulid Nabi SAW. Maka kedua kelompok kita yang mengamalkan Maulid Nabi dengan berujuk pada dalil-dalil dan fatwa-fatwa ulama, pakar hadis dan pakar tafsir, nah, saling memahami. Mereka juga saling memahami kita, yang mereka itu tidak berkenan dengan ijtihadnya, mereka tidak berkenan mengamalkan Maulid, perayaan Maulid Nabi SAW. Jangan membid'ahkan kita, jangan membid'ahkan yang mengamalkan Maulid Nabi SAW. Saling memahami, dan ukhuwah Islamiyah tetap harus dijaga. Mereka yang tidak mengamalkan Maulid juga saudara kita. Kita yang mengamalkan Maulid, termasuk kami mengamalkan Maulid Nabi SAW, juga saudara mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.